berdengung. Di bawah genggaman Qin Chen, jembatan Naihe mulai bergetar dengan cepat, dan seluruh jembatan terus-menerus meletus dengan kekuatan aneh. Teror kekuatan ini terus meresap ke dalam genggaman Qin Chen. Di dalam tubuh debu, ledakan, langit dan bumi di segala arah bergemuruh dengan keras, dan seluruh sungai Wangchuan mendidih dengan hebat, yang sangat menakutkan. Sedikit pun kekuatan Wangchuan akan memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang jembatan Naihe dan menimbulkan korosi pada tubuh Qin Chen. Cek cek cek. Dalam sekejap, garis-garis asap hitam muncul dari tubuh Qin Chen. Ini adalah air sungai terlupakan yang merusak tubuhnya, dan semua aturan Dao besar di tubuhnya mulai larut dan terkorosi sepenuhnya. Kekuatan korosif ini. Qin Chen diam-diam ketakutan dan menatap ke bawah. Tubuhku berbeda dari para penggarap hantu biasa di dunia bawah. Ia telah mengalami terlalu banyak pembaptisan kekuatan. Dipadatkan oleh kekuatan penghakiman guntur, tubuhku kini telah mengalami kekuatan laut mati, kekuatan dosa, kekuatan laut mati, jurang maut, dan transformasi kekuatan terkemuka lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, akibat erosi sungai Wangchuan, sudah rusak ringan, yang membuat Qin Chen tidak heran. Sungai Wangchuan adalah sungai yang berkelok-kelok sejak lahirnya dunia bawah. Ini benar-benar bukan masalah kecil. Sungai Wangchuan terkenal di dunia bawah. Konon merupakan sungai panjang yang muncul di awal dunia bawah. Tidak ada pembudidaya hantu yang bisa masuk ke dalamnya dengan gegabah. Setelah terkontaminasi oleh air sungai terlupakan, ia akan tersiksa dan terkikis oleh aura dunia bawah yang tak ada habisnya dan berubah menjadi tulang-tulang yang layu. Sekarang kekuatan sungai Wangchuan jatuh ke tubuh Qin Chen, itu segera memberinya rasa korosi yang kuat. Siapa orang ini? Dia mencemari air sungai Wangchuan dengan cara ini. Bukankah dia mencari kematian? Petik 2. Bahkan Kaisar pun tidak berani mencemari air sungai Wangchuan. Kami para pembudidaya hantu harus menyeberangi Wangchuan sungai, jadi kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk menghindarinya. Jika kamu menyeberangi jembatan, kamu akan menderita kesakitan yang tak ada habisnya jika terjatuh dari jembatan. Orang ini sebenarnya berani memprovokasi air sungai Wangchuan. Dia tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Hidup atau mati. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Qin Chen awalnya ditakuti oleh para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di kota Fengdu. Dengan kekuatan dan auranya yang menakutkan, sekarang dia menemukan bahwa Qin Chen sebenarnya mengabaikan air sungai Wangchuan, dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Sebagai pembudidaya hantu di kota Fengdu, mereka paling mengenal sungai Wangchuan. Ini adalah salah satu sungai paling kuat di dunia bawah. Bahkan Kaisar pun bisa dimusnahkan. Menarik, kekuatan sungai Wangchuan tidak hanya merusak saya. Fisik. Saya tubuhku bahkan merusak jalanku. Sayang sekali jalan tuanku tidak bisa terkorosi oleh air sungai Wangchuan. Petik 2. Gunung dan sungai, tubuhku abadi. Boom! Qin Chen berteriak pelan, tidak ingin terlalu terjerat dengan air sungai Wangchuan. Di tengah teriakan keras itu, aura gunung yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Aturan Mingyue itulah yang ia sadari dari asal-muasal proyeksi 5 gunung Mingdi di Laut Mati. Terjadi ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen tampak telah berubah menjadi gunung hitam pekat yang megah. Gunung itu menjulang tinggi, seolah-olah muncul dari dunia bawah kuno. Dalam sekejap, ia memadat dan memblokir kekuatan sungai terlupakan yang mengalir, tepat di luar tubuhnya. Apa aturan jalan pegunungan ini, mungkinkah? Di kejauhan, Kaisar Yanmo, yang sedang dikepung oleh Moli, Kaisar Simei, dan Taiyin Mingnu, merasakan aura jalan di tubuh Qin Chen, dan miliknya jantung tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah pucat. Tebakannya memang tidak berdasar dan tidak sembarangan. Putra ini pasti memiliki hubungan dengan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Yanmo tampak terkejut dan marah.
Sebagai seorang kaisar kuno, dia secara alami sangat akrab dengan kaisar dunia bawah 5 gunung dan telah berurusan dengannya. Sekarang Qin Chen memancarkan aturan gunung. Selain kaisar dunia bawah 5 gunung, sama sekali tidak ada orang lain di seluruh dunia bawah. Dua kaisar agung memiliki pencapaian ini. Orang ini bisa jadi adalah keturunan kaisar dunia bawah 5 gunung, atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Di bawah tatapan ketakutan dan kemarahan Kaisar Yanmo, Qin Chen mengabaikannya sama sekali, setelah langsung menolak erosi air sungai Wangchuan. Segera setelah itu, Qin Chen meraih jembatan Naihe dengan tangannya yang besar, dan sumbernya, tubuh mengalir aura yang mengandung kekuatan 3000 jalan dunia bawah meledak langsung ke jembatan Naihe. Berdengung, jembatan Naihe bergetar hebat, dan aura menakutkan langsung muncul di sana. Samar-samar, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan takdir menembus tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya berada di dunia ilusi, dengan langit di sekelilingnya putih dan tidak dapat melihat apapun. Dan di hadapannya tampak ada sesosok tubuh yang sedang berjalan. Sosok tersebut sangat kabur dan janggal. Saat ia berjalan, tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit, seolah hendak bubar bersama angin. Selain itu, ada sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, memegang pisau tajam dan berbagai alat penyiksaan. Mereka dengan cepat membungkus sosok itu dan menyiksanya dengan kejam. Bilah tajam itu menusuk tubuh sosok itu satu demi satu, mengelupas kulitnya. Kram, sangat menyedihkan. Dalam keadaan linglung, saat sosok ini berteriak dengan sedih, Qin Chen tiba-tiba melihat wajah orang lain dengan jelas, dan ternyata itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah Qin Chen. Murid Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Menurut legenda, jembatan Naihe dapat mengembangkan kehidupan masa lalu dan masa kini dari setiap pembudidaya hantu dan menguji ketiga kehidupannya. Mungkinkah yang dilihatnya adalah masa depannya sendiri? Kehidupan akhiratku sendiri. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Qin Chen, membuatnya bingung. Tidak, Qin Chen diserang oleh kekuatan 3 nyawa jembatan Naihe dan sedang diuji oleh 3 nyawa. Merasakan perubahan aura Qin Chen, wajah Kaisar Netherworld tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah. Meskipun jembatan Naihe terletak di kota Fengdu, wilayah Kaisar Neraka Istana ke-10, namun tidak dimurnikan oleh Kaisar Neraka Istana ke-10. Benda ini adalah harta karun tertinggi dunia bawah kuno. Itu adalah harta karun tertinggi Istana ke-10. Kaisar Neraka diperoleh setelah memasuki dunia rahasia itu. Hal ini sangat menakutkan dan tidak biasa, bahkan jika seorang kaisar yang kuat melangkah ke jembatan Naihe, dia akan terpengaruh oleh 3 kehidupan reinkarnasinya dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Selain itu, semakin kuat kekuatannya dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin menakutkan ujian 3 kehidupan dan penyiksaan yang mereka rasakan di jembatan Naihe. Oleh karena itu, banyak kaisar yang kuat tidak berani menginjakkan kaki di jembatan Naihe. Sejauh ini, mereka belum pernah ada kaisar hebat dan orang kuat yang telah menginjak jembatan Naihe dan dapat melintasinya dengan pikiran jernih. Anak ini Qin Chen terlalu sembrono. Saya pikir dia hanya ingin memancing Kaisar Yama untuk muncul dengan mengambil jembatan Naihe, dan kemudian diam-diam menyergapnya. Saya tidak menyangka dia begitu berani dan ingin membunuhnya secara langsung. Pemurnian jembatan Naihe ini sedang dalam masalah sekarang. Kaisar Netherworld tampak cemas, seperti semut di panci panas. Kaisar Yama di sisi lain mencibir. Hahaha, orang ini benar-benar tidak tahu ketinggian dunia. Dia berani pergi langsung untuk memperbaiki jembatan Naihe. Jika harta karun dunia bawah ini begitu mudah untuk dimurnikan, bagaimana mungkin Tuan Yama dari 10 istana menempatkannya begitu saja di seberang sungai Wangchuan seperti ini? Kaisar ini tidak pernah memurnikannya dan menjadikannya miliknya. Kaisar Yama mencibir lagi dan lagi.
Kekuatan tiga kehidupan di jembatan Naihe begitu kuat bahkan ia harus berhati-hati dan tidak berani mencemari terlalu banyak, beraninya anak di depannya berani memurnikannya secara langsung seperti ini. Bukankah ini terlihat untuk kematian? Awalnya Kaisar Yanmo khawatir Qin Chen akan merampas jembatan Naihe, namun ketika Qin Chen memaksakan dirinya untuk memperbaiki jembatan Naihe, hati Kaisar Yanmo tiba-tiba berdebar kencang. Jembatan Naihe bisa direbut oleh pembudidaya hantu, namun tidak mungkin Jue bisa dimurnikan oleh pembudidaya hantu. Ledakan. Pada saat ini, gelombang kekuatan tiga nyawa yang menakutkan meletus dari jembatan Naihe. Kekuatan tiga nyawa ini dengan ganas menyerang tubuh Qin Chen, menyebabkan dia terjerumus ke dalam penyiksaan dan ujian tanpa akhir. Terlebih lagi, di dunia bawah ini, ada perasaan samar. Untuk mengungkap kehidupan Qin Chen dulu dan sekarang. Coba saya lihat, apa asal-usul putra ini, dan apa hubungannya dengan Kaisar Ming dari 5 gunung. Beraninya dia menyerang kota Fengdu saya. Kaisar Yanmo mendengus dingin, dan boom, di belakangnya, ada. Luar biasa hantu Yama muncul, setinggi 10.000 kaki, seperti iblis, memukul mundur para penyihir dan menatap Qin Chen di kejauhan. Selama kehidupan Qin Chen dulu dan sekarang berevolusi oleh kekuatan jembatan Naihe, dia akan dapat mengetahui asal-usul pihak lain secara instan, tidak ada yang bisa menyembunyikan kekuatannya sendiri di bawah kekuatan jembatan Naihe. Kaisar juga tidak bisa berdengung. Samar-samar, Kaisar Yanmo langsung melihat bayangan samar muncul dari tubuh Qin Chen. Melihat sosok tersebut hendak menampakkan wajah aslinya. Tiba-tiba, booming, kekuatan guntur gelap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Qin Chen. Cahaya guntur gelap yang menakutkan yang dapat merobek langit tiba-tiba meledak dari langit dan bumi, mencakup keabadian, dan langsung bertahan di seluruh langit kota Fengdu. Yah, jembatan Naihe ini benar-benar luar biasa. Aku hampir akan mengungkapkan asal-usulku yang sebenarnya. Qin Chen, yang awalnya terjebak dalam ujian yang menyakitkan, membuka matanya pada saat kritis. Itu adalah kekuatan guntur yang terbangun, dia dan secara langsung menekan kekuatan tiga kehidupan jembatan Naihe. Di bawah guntur penghakiman ilahi, tidak ada seorang pun yang dapat menyelidiki kehidupan masa lalu dan masa kini atau menilai masa depannya. Alam guntur gelap, hancurkan. Lidah Qin Chen meledak dengan guntur musim semi, dan dia berteriak dengan marah. Dengan raungan, cahaya hitam legam yang tak berujung mekar di sekujur tubuhnya, dan guntur gelap yang mengepul meledak dan menyapu seperti lautan luas, tiba-tiba mengelilingi jembatan Naihe. Dengan suara gemuruh, guntur gelap memusnahkan segalanya dan menekan momen di jembatan Naihe saat berikutnya. Seluruh jembatan Naihe berubah menjadi seukuran telapak tangan dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa ada hubungan khusus antara dirinya dan jembatan Naihe. Jembatan Naihe ini telah disempurnakan olehnya dan berada di bawah kendalinya. Ya, sungguh harta karun dunia bawah yang aneh. Qin Chen memandang jembatan Naihe dengan heran. Saat dia menyempurnakan jembatan Naihe, perasaan khusus muncul di benaknya, membuatnya mengerti apa itu jembatan Naihe di tangannya. Sungguh harta karun yang menakutkan. Hahaha, saya tidak menyangka akan mendapat banyak manfaat dari kunjungan saya ke kota Fengdu kali ini. Qin Chen tertawa, menoleh untuk melihat Kaisar Yanmo, dan tiba-tiba bergegas ke arahnya dalam sekejap. Hancurkan, ledakan. Qin Chen berteriak dengan keras, mengulurkan tangannya yang besar, seperti seorang kaisar, dan langsung meraih Kaisar Yama, menyapu tanpa terkalahkan.